Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofyan Hadi, guru matematika di SMA Negeri 1 Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Pada kesempatan kali ini akan memaparkan mengenai kemampuan HOTS peserta didik dalam pembelajaran matematika, materi turunan fungsi trigonometri masih rendah. Kemudian saya akan mendeskripsikan akar masalah dari hal yang saya angkat tersebut, juga menyampaikan apa alternatif solusi yang coba saya terapkan. Baik, langsung saja, bahwa sebagai pendidik kita sudah sering dengar terkait pendapat atau menurut Bloom bahwa kemampuan berpikir yang diklasifikasikan ke dalam keterampilan berpikir tingkat tinggi, atau dalam bahasa Inggris kita sering dengar populer High Order Thinking Skill atau HOTS, itu merupakan keterampilan berpikir yang mencakup keterampilan menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Ya, kita pendidik atau guru mungkin sudah tahu rincian bahwa istilahnya keterampilan level kognitif C4, C5, dan C6, turunan-turunan kata kerja operasionalnya. Begitu. Nah, dalam kegiatan pembelajaran matematik, hal yang saya temukan adalah akar masalah dari kemampuan HOTS peserta didik masih rendah, yaitu dari sisi siswa. Saya mengamati bahwa siswa seringkali belum dapat menentukan informasi yang dibutuhkan dalam mengerjakan soal. Kemudian yang kedua, siswa belum dapat mengorelasikan informasi dan mengimplementasikan strategi yang digunakan. Dan yang ketiga, dua di atas ini sangat erat kaitannya bahwa siswa ini merasa atau mengalami kelemahan konsep prasyarat. Dalam matematika cukup banyak konsep-konsep yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Maka jika pada konsep sebelumnya terdapat kelemahan, belum tuntas, ataupun masih gagal paham, tentu itu akan berimbas kepada pemahaman siswa terhadap materi-materi selanjutnya. Oleh karena itu, maka kemampuan HOTS-nya pun tentu akan sulit terasah atau tercapai, karena materi yang sebelumnya pun masih terdapat banyak kekurangan. Nah, dari segi guru, saya merasa mungkin yang pertama, guru belum maksimal melatih kemampuan siswa secara berjenjang, mulai dari soal yang mudah ke soal yang sukar. Nah, ini mungkin berkaitan harus melakukan atau menyajikan pembelajaran yang berdiferensiasi, ya, supaya kita bisa menganalisis kemampuan siswa ini, siapa yang sudah bagus, siapa yang masih sedang, ataupun bahkan yang masih rendah. Kemudian sehingga kita bisa menyajikan soal-soal ini sesuai dengan kemampuan awal peserta didik. Nah, sehingga kita juga bisa membuat atau menyajikan pembelajaran yang tepat dalam melatih kemampuan siswa yang beragam tersebut. Nah, selanjutnya yang kedua adalah guru belum maksimal menyajikan pembelajaran yang menstimulus keterampilan HOTS. Nah, barangkali ini juga yang perlu diperhatikan oleh kita semua. Nah, berkaitan dengan akar masalah tersebut, maka saya coba melakukan alternatif solusi, yaitu menerapkan problem based learning atau PBL berbantuan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Nah, kita tahu bahwa sebagai model pembelajaran, PBL memiliki sintaks atau langkah-langkah yang sudah disampaikan oleh pencetusnya, yaitu yang pertama, orientasi peserta didik kepada masalah. Yang kedua, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan karya. Dan yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah.
Nah, sintaks PBL tersebut kemudian disajikan juga dalam lembar kerja peserta didik. Nah, di mana LKPD tersebut memuat kegiatan yang disesuaikan dengan langkah model PBL. Barangkali bisa juga jika menggunakan model yang lain, intinya disesuaikan LKPD tersebut dengan langkah pada model yang kita gunakan atau kita terapkan. Nah, tujuannya adalah supaya lebih terarah ya peserta didik dalam memahami konsep materi begitu. Dari hasil dari penerapan PBL dengan LKPD tersebut, maka saya sempat melaksanakan bersama dengan 34 orang peserta didik dengan materi turunan fungsi trigono diperoleh beberapa temuan. Yang pertama, kegiatan PBL berbantuan LKPD menstimulus 88,2% peserta didik dapat menyajikan langkah-langkah penemuan turunan fungsi trigonometri sinus dan kosinus dengan tepat. Nah, pernyataan ini diambil dari hasil bahwa 88,2% ini adalah peserta didik yang memenuhi nilai KKM di akhir evaluasi pembelajaran pada materi tersebut. Kemudian dari hasil analisis angket respon, ada beberapa poin yang disampaikan atau yang saya tanyakan kepada peserta didik, diminta responnya. 3 poin ini adalah yang paling berkaitan erat tentang penggunaan LKPD berbasis problem-based learning, yaitu 89,7% peserta didik menyatakan bahwa mengerjakan LKPD melatihnya, ya, melatih mengkorelasikan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang sedang dipelajari. Kemudian 88,9% mengerjakan LKPD menurut peserta didik itu dapat melatih mereka terampil menerapkan strategi pemecahan masalah, dan 90,2% itu menyatakan bahwa mengerjakan LKPD melatih kemampuan penalarannya terhadap penemuan konsep. Sumber rujukan solusi yang saya explore untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang pertama, kajian literatur. Banyak sebenarnya kajian literatur yang sudah menyatakan bahwa PBL atau problem based learning ini dapat digunakan dalam meningkatkan kemampuan HOTS yang masih rendah. Cuman lebih khusus yang saya ambil adalah penelitian yang dilakukan oleh Astuti pada tahun 2022 yang menyatakan bahwa HOTS pada kemampuan komunikasi dan koneksi matematik peserta didik dengan penerapan PBL itu lebih baik dibandingkan dengan menerapkan model pembelajaran konvensional. Selain kajian literatur juga diperoleh dari beberapa narasumber dalam kesempatan wawancara kepada rekan sejawat sama guru matematika dan kepada kepala sekolah dan pengawas. Demikian video singkat penyelesaian masalah dalam kegiatan pembelajaran matematika yang saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.